Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Kids Academy, ibu-ibu, bunda-bunda, atau teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Monica Oktora, PhD Candidates di University of Groningen. Saya tinggal di Groningen di Belanda sekitar hampir 8 tahun bersama keluarga saya. Saya menempuh pendidikan S3, S2 di bidang farmakoepidemiologi atau Medical Pharmaceutical Science dengan jurusan farmakoepidemiologi, dan S3 saya di jurusan Clinical Pharmacy and Pharmacology. Saat ini saya diminta untuk sharing ya, alhamdulillah ada kesempatan untuk sharing untuk teman-teman semua mengenai pendidikan anak di Belanda. Sebelumnya saya di sini, anak saya ada 2 orang, dua-duanya perempuan, umur 9 tahun dan umur 4 tahun. Jadi anak saya yang 9 tahun itu dari pindah ke sini, dia itu umur 1,5 tahun, sudah menempuh atau masuk ke jenjang pendidikan di anak di Belanda, di sistem pendidikan di Belanda. Terus anak saya yang kedua lahir di Belanda. Dari kecil dan sampai sekarang dia pun sudah familiar dengan bagaimana kultur dan bagaimana sistem pendidikan anak di Belanda, dan ini yang akan saya sharing hari ini, kurang lebih mengenai bagaimana pengetahuan umum tentang pendidikan anak di Belanda, pola pendidikan dasar ya, pendidikan dasar utamanya SD mungkin ya, dan juga sekolah menengah SMP SMA. Kemudian hal-hal penting apa yang menjadi ciri khas pendidikan anak di Belanda, bagaimana kultur dan juga support pemerintah di dalamnya. Sebagai pembuka atau secara general ya, pendidikan anak di Belanda juga berjenjang seperti di Indonesia. Dimulainya itu dari namanya Peuterspeelzaal atau kita sebut dengan playgroup atau PAUD ya. Jadi di bawah TK. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Terus setelah itu ada pendidikan wajib atau pendidikan dasar, disebutnya dengan Basisschool. Terus setelah itu ada pendidikan menengah setelah SD ya, atau ya kita bilangnya SD. Setelah Basisschool namanya Middelbare School. Setelah itu baru ada lanjutan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti masuk ke sekolah vokasional, sekolah politeknik yang semacamnya, ataupun universitas dan selanjutnya. Nah, selain itu, untuk mensupport pendidikan tersebut ada juga yang namanya daycare untuk anak-anak bayi dari umur setelah ya biasanya sih 6 bulan ya, atau mungkin bisa lebih kecil itu 3 bulan sampai umur 2 tahun. Setelah daycare itu baru ada daycare itu untuk yang belum untuk anak-anak yang kecil banget gitu. Tapi dia itu bisa juga mensupport lanjutan untuk masuk ke Peuterspeelzaal. Juga ada namanya itu BSO atau Buitenschool Opvang. Itu sama kayak daycare, tapi daycare untuk anak usia yang lebih besar, anak usia sekolah dasar ini di basis school gitu. Itu adalah dua ini adalah elemen penunjang si pendidikan di usia dini ini. Nah, saya akan sharing sedikit mengenai Peuterspeelzaal gitu ya. Jadi sebenarnya si PAUD ini, kalau kita bilangnya PAUD ya, tidak wajib. Dan ini itu untuk anak usia 2 sampai 4 tahun. Biasanya kalau di Indonesia kan anak umur segitu nggak wajib masuk sekolah ya. Bahkan kata orang di Indonesia jangan sampai anak-anak itu lebih cepat masuk sekolah gitu, karena takutnya mereka kaget atau tidak siap gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, di Peuterspeelzaal ini jamnya atau durasinya sebenarnya singkat, cuma 3 sampai 4 jam per hari, dan bisa 2 hari sampai 4 hari seminggu gitu, sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Jadi setiap anak bisa jadi punya jadwal Peuterspeelzaal yang berbeda-beda. Dan tujuannya Peuterspeelzaal ini adalah untuk persiapan masuk basis school. Nah, apakah Peuterspeelzaal ini gratis? Tidak. Untuk pendidikan yang tidak wajib ini kita harus membayar. Nah, tapi bayarannya itu sesuai dengan gaji orang tua.
Jadi seperti ada kayak subsidi silang gitu. Semakin besar gaji orang tua, maka dia akan dikenakan biaya putra spousal yang lebih besar daripada orang tua dengan gaji yang di bawah atau di UMR gitulah istilahnya. Nah, untuk jadwal yang tadi saya bilang bisa berbeda tiap anak, itu akan tergantung dari eh, rekomendasi posyandu namanya atau kita sebut konsultasi bureau dan juga dari pihak sekolah. Misalnya nih, karena dulu anak saya sempat mendapatkan jadwal putra spousal yang lebih banyak daripada temannya yang lain. Karena pada saat itu dilihat, oh ini anak sepertinya lebih membutuhkan banyak paparan bahasa, lebih banyak membutuhkan paparan eh, apa adaptasi yang lebih banyak supaya nanti ketika basis school, ketika dia usia 4 tahun dia sudah lebih siap seperti itu. Hmm. Nah, sebelumnya, oh yang tadi mau saya bilang ya, kan eh, kalau di Indonesia suka menjadi pro dan kontra ya, kenapa sih kok anak usia 2 tahun udah disekolahin gitu? Kan lebih baik sama orang tuanya terus gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, tapi asal juga di rumah mereka juga mendapatkan porsi yang apa ya yang sesuai gitu dengan nggak cuma kayak ya di rumah tapi di rumah pun orang tuanya memang harus sangat berusaha kan untuk mengajak memberikan aktivitas-aktivitas yang bagus yang edukatif gitu cuman kan tidak semua orang tua itu mempunyai kemampuan seperti itu maka di Belanda ini mereka memberikan pilihan si Puterspeelzaal tadi eh sebentar ya. Hmm, nah terus si Putra Spelzel ini juga mereka bukan cuman apa ya aktivitas yang eh, harus anak-anak tuh belajar gitu. Enggak, makanya ini saya akan menjelaskan apa sih aktivitas yang akan dijalankan oleh anak-anak di Putra Spelzel tersebut gitu. Oke, nih ya. Nih, kegiatannya itu sangat bervariasi ya kalau menurut saya karena di Putra Spelzel itu kita dikasih portal untuk bisa melihat apa sih kegiatan anak yang dilakukan di sana, kirimin foto-foto, kemudian juga dikirimkan notes ya sama gurunya, misalnya anak ini, seperti ini, mereka punya kegiatan seperti ini. Di antaranya itu mereka punya kegiatan bermain indoor dan outdoor. Kalau misalnya lagi cuaca cerah, pasti anak-anak itu disuruh main keluar gitu. Bahkan ketika cuaca lagi dingin, hujan, ya ada porsi untuk bermain di luarnya gitu. Jadi nggak terpaku harus di dalam rumah terus, di dalam ruangan terus gitu. Terus yang penting juga mereka punya kegiatan membaca buku atau dibacakan buku cerita, membuat prakarya dan juga makan siang dan snack bersama. Ini salah satu kegiatan yang sering ada ya. Jadi dibacakan cerita buku gitu oleh si gurunya dan anak-anak berkeliling memperhatikan gurunya. Terus juga ini salah satu mereka selalu punya nih meja melingkar seperti ini untuk kegiatan makan, untuk juga membuat prakarya bersama. Nih seperti ini nih membuat prakarya. Jadi ya bukan kegiatan yang kayak udah mulai belajar alfabet, belajar apalagi berhitung ya itu kayaknya masih jauh banget. Jadi sebenarnya saya juga nggak khawatir kalau misalnya oh ini apakah anak-anak ini terlalu dini nih dimasukkan ke sekolah? Enggak juga karena kegiatannya pun sesuai dengan porsi usia mereka gitu. Dan mereka juga jadi punya teman-teman, punya apa latihan bergaul gitu. Karena kalau misalnya mereka di rumah terus dengan ibunya kan lengket gitu terus ya jadi kayak kurang bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya padahal nanti ketika mereka umur 4, 5, 6 tahun itu udah harus wajib sekolah mereka harus sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan teman-temannya seperti itu. Nih, kegiatan di dalam ruangan itu contohnya seperti ini. Mereka suka bernyanyi, membuat lingkaran, terus bikin-bikin apa ya, segala macam lah kreativitas seperti ini nih. Yang ini anak saya nih yang kelihatan rambutnya hitam ya, yang lain kan rambutnya banyak pirang. Nah, nah ini yang saya bilang mereka juga cukup sering diajak bermain di luar gitu. Kadang-kadang dengan beberapa dua guru gitu mereka tuh diajak pergi ke supermarket untuk melihat
proses recycling botol gitu, karena mereka kayak ngumpulin botol-botol plastik terus ditaruh di supermarket gitu. Mereka melihat itu, terus juga ini main pasir, main kotor-kotoran segala macem, main air juga sering saya melihat kegiatan tersebut. Nah, juga mereka makan snack bersama biasanya seperti ini, dan makan snacknya juga nggak yang ribet, atau makannya juga nggak yang ribet harus nasi atau apa ya, mereka sangat simpel. Yang penting anak-anak itu nutrisinya tercukupi dan juga nggak repot gitu, nggak disuapin satu-satu, kecuali yang bayi ya mungkin seperti ini kayak dibantu. Tapi biasanya mereka diajarkan untuk bisa semandiri mungkin makan dan juga kemudian minum sendiri gitu. Nah, tadi yang saya bilang di samping ada Peuterspeelzaal, ada juga yang namanya daycare atau kinderopvang bahasa Belandanya. Nah, ini tadi yang saya tahu ya, bisa dari bayi banget usia 3 bulan mungkin ya, sesuai dengan jadwal maternity leave si ibu, dan juga sampai usia 4 tahun. Dan daycare ini tuh sebenarnya badan atau organisasi yang membuka daycare bisa juga organisasi yang sama yang mengadakan program Peuterspeelzaal tadi. Nah, tentunya daycare ini durasinya berbeda, lebih panjang daripada Peuterspeelzaal, disesuaikan dengan durasi atau jam kerja orang tuanya si anak gitu. Terus Nah, jadwal tadi ya saya bilang ya, jadwal kerjanya, jadwal daycare-nya itu tergantung jam kerja orang tua, dan ada pilihannya juga, misalnya mau half day pagi aja atau half day yang siang, atau misalnya fleksibel, misalnya dia minta 20 jam gitu per minggu sesuai dengan jadwal kerja orang tuanya. Dan kegiatannya pun kurang lebih sama gitu. Jadi nggak ada bedanya, cuma durasinya aja yang lebih panjang. Dan tentunya yang membedakannya lagi adalah bayarannya. Karena kalau di daycare ini kita harus membayar lebih mahal ya, tentunya karena durasinya lebih panjang. Cuman di Belanda ini mereka punya yang namanya subsidi bagi orang tua yang keduanya bekerja atau sekolah gitu. Jadi kedua orang tuanya tuh yang nggak bisa terus-terusan menjaga anaknya di rumah karena harus berada di luar rumah kan, ke kantor. Jadi mereka harus menitipkan anaknya ke daycare. Seperti saya dan suami juga seperti itu. Dan bayaran yang daycare-nya itu memang mahal, tapi kami mendapatkan tunjangan dari pemerintah berupa kayak pengembalian pajak untuk menutup total biaya daycare yang kami keluarkan. Seperti itu singkatnya ya. Nanti kalau misalnya mau ada yang didiskusikan bisa tanya di sesi WhatsApp. Nah, ini yang penting mungkin ya mengenai basis school atau sekolah dasar. Bedanya dengan Indonesia, basis school ini dimulai dari usia 4 tahun. Jadi setelah lulus Peuterspeelzaal tadi. Jadi itu tuh kayak dari TKA sampai kelas 6 gitu, pendidikan dasar 8 tahun. Dan dihitungnya itu kalau di Belanda namanya grup 1, grup 2 itu TKA, TKB. Grup 3 itu udah dibilang namanya kayak kelas 1 SD, grup 4 itu kelas 2 SD, begitulah ininya ya. Kalau bisa kita bilang apa namanya? Kalau kita samain sama levelnya Indonesia tuh kayak gitulah ininya. Terus sebenarnya grup 1 pun mereka belum kayak terlalu wajib ya, wajib banget ya harus sekolah tiap hari, enggak gitu. Karena kan pasti namanya anak kecil kadang-kadang dianya males, capek, itu masih dimaklumi. Nah, tapi udah mulai wajib ketika di usia 5 tahun atau di grup 2. Jadi mereka kayak nggak boleh sembarangan bolos gitu. Bagaimana dengan durasinya? Durasinya itu di sini rata-rata sekolah anak dimulai di pukul 8:30 pagi dan selesai di waktu pukul 2 siang. Ada juga yang pukul 3 siang. Ada juga yang namanya short day gitu. Jadi mereka pulang lebih cepat jam 12 atau jam 1, jam setengah 1 tergantung dari sekolahnya. Tapi walaupun berbeda-beda gini, nanti di ujungnya itu mereka punya waktu belajar yang sama gitu. Jadi bisa jadi ada satu hari yang mereka tuh libur untuk apa namanya menutupi, kayak misalnya nih ya, kalau misalnya ada sekolah yang mulainya dari jam 8:30 sampai jam 3 dibandingkan sama sekolah yang mulai jam 8:30 sampai jam 2. Nanti tuh mereka kayak ada yang punya namanya porsi
libur ketika guru-guru rapat gitu. Jadi mungkin porsi liburnya lebih bukan lebih banyak ya, lebih ada jatahnya gitu dibandingkan yang sekolahnya selesai jam 2 gitu. Nah, jumlah anak di kelas ada sekitar 20 sampai 30 anak, memang nggak banyak ya. Penduduk Belanda sendiri emang nggak banyak soalnya. Terus pendidikan ini gratis gitu. Kita tidak membayar sama sekali untuk sekolah. Yang kita bayar hanya ada kontribusi atau pungutan per tahun dan itu pun disalurkan untuk kegiatan-kegiatan anak di sekolah. Misalnya ada event khusus ya, biasanya suka ada misalnya festival buku atau misalnya jalan-jalan ke taman apa botani kayak gitu-gitu atau misalnya prakarya yang besar, school trip itu juga biasanya kita menambah uang lagi untuk kegiatan tersebut. Tapi untuk buku-buku, untuk fasilitas nggak ada yang namanya uang bangunan, uang apa tuh SPP itu nggak ada. Nah, kisaran bayarannya ini sekitar ini euro ya, 25 sampai 50 euro maksudnya. Tergantung sekolah atau tergantung daerah. Kalau di Randstad atau di kota yang agak tengah Belanda, seperti di Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, bisa jadi biayanya lebih mahal daripada saya yang tinggal di Groningen yang lebih utara ya di Belanda. Nah, jenis sekolahnya seperti apa? Sama seperti di Indonesia, ada macam-macam jenis sekolah kan. Kalau di Indonesia kita tahunya ada sekolah negeri, sekolah swasta gitu atau sekolah SDIT, sekolah Kristen atau sekolah ya yang seperti itulah, sekolah alam. Di Belanda ini sejauh yang saya tahu sekolah itu dibagi menjadi dua, yaitu openbare school atau public school ya, sekolah umum gitu yang dikelolanya oleh pemerintah murni dan mereka tidak punya afiliasi terhadap badan atau yayasan tertentu. Dan ada juga yang namanya bijzondere school atau special school. Maksudnya itu dia dikelola oleh badan atau yayasan tertentu, tapi mereka standarnya ya sama dengan OBS tadi, dengan open bar school itu. Jadi tidak ada oh ini nih karena special school jadi mereka jadi jauh lebih bagus, enggak juga. Nanti saya bahas lagi di slide berikutnya. Maksudnya special school ini, jadi sekolah ini punya pandangan religius tertentu, kayak misalnya sekolah Islam. Ada loh sekolah Islam di Belanda walaupun nggak banyak. Atau sekolah dengan kurikulum tertentu yang spesifik gitu. Jadi mereka ada afiliasi dengan badan tertentu atau misalnya yayasan, terus mereka punya ide untuk membuat kurikulum yang khusus gitu. Bayarannya sama ya, ini nggak ada bedanya. Jadi bukan kayak di Indonesia yang oh sekolah negeri lebih murah daripada sekolah swasta. Di sini nggak, ini sama aja. Ini open bar atau bijzonder school itu dua-duanya sama aja gratis, cuman berbeda di bagian ini aja. Nah, tadi seperti yang saya bilang, pendidikan anak di Belanda itu, kalau yang saya lihat ya sebagai outsider sejauh ini, sebenarnya termasuk merata gitu. Nggak ada yang kayak jomplangnya itu berlebihan seperti yang kayak kalau kita lihat di Indonesia. Mungkin Indonesia kan kayak emang negara kepulauan, terus banyak banget kota dan otonomi daerahnya juga berbeda. Ada yang sekolah internasionalnya, wah jor-joran bagus, mahal luar biasa, dan juga yang masuknya juga orang-orang anak-anak yang orang tuanya mempunyai banyak sumber daya materi gitu ya. Berbeda dengan misalnya sekolah negeri yang ya secukupnya lah, seadanya, maksudnya sesuai dengan yang pemerintah kasih segitu ya adanya segitu. Nah, kalau di Belanda mau OBS atau bijzonder school semuanya itu termasuk merata. Memang ada perbedaan ya. Saya juga sempat merasakan memang ada perbedaan. Memang semuanya sama gitu. Enggak, memang ada perbedaan tapi enggak jomplang secara ekonomi atau sosial tadi ya, secara umum ya. Perbedaannya itu misalnya dari mana? Misalnya dari kota, provinsi, sorry salah tulis, kemudian juga lingkungan sekitar sekolah, input dan output murid-muridnya juga berbeda. Maksudnya tuh jadi kayak misalnya anak saya pernah merasakan memang beberapa sekolah yang berbeda karena kami sempat pindah tempat tinggal. Jadi misalnya kita masuk ke sekolah di lingkungan yang lebih banyak imigrannya dan anak-anak yang lebih banyak input imigrannya itu mereka tentu lebih banyak membutuhkan perhatian khusus di bidang bahasa karena mereka kan datang ke Belanda pun belum terlalu fasih ya bahasa Belandanya. Jadi mereka lebih mengutamakan yang
dasarnya dulu seperti misalnya bahasa, kemudian eh, pemahaman konteks atau misalnya matematika dan pokoknya yang dasarnya lah, yang basicnya. Jadi mereka kejar itu dulu. Dan bagian yang lain-lainnya mungkin akan menyusul di belakang. Nah, ini yang akan membedakan dengan sekolah dengan input anak-anak yang memang sudah settle di sini, misalnya yang banyak orang Belandanya atau orang lokalnya gitu. Mereka kan udah bisa ya bahasa dan segala macam, jadi pasti akan ada perbedaan perbedaan seperti itu gitu. Saya nggak bisa bilang yang yang salah satu lebih bagus daripada yang lain, enggak. Cuman itu bisa menjadi pertimbangan ketika kita memilih sekolah. Kita mau memilih sekolah yang seperti apa bergantung hal di atas misalnya. Bagaimana sih lingkungan sekolahnya, bagaimana input dan output. Outputnya itu setelah lulus juga mereka dilihat output anak-anak ini tuh apakah lebih banyak yang masuk ke jenjang pendidikan pendidikan apa menengah yang menuju universitas atau yang menuju sekolah vokasi gitu. Nanti saya jelaskan lagi di belakang. Itu akan bergantung. Tapi memang kebanyakan kita dari segi kepraktisan kita memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal gitu karena di sini kita kan kemana-mana pakai sepeda ya, di Groningen ya khususnya, mungkin di kota besar lain memang lebih banyak yang misalnya pakai mobil atau kendaraan umum, tapi di Groningen di tempat saya kita kebanyakan itu naik sepeda ke sekolah. Jadi kita alasan kepraktisan dan juga melihat oh sekolah ini lebih bagus ya, misalnya lebih cocok gitu dari segi kurikulum atau segi apa ya model belajar gitu. Eh, dan oh ya perlu diingat juga di kota-kota besar katanya kalau mau masuk sekolah basis school ini untuk sekolah yang dirasa bagus tadi yang input dan outputnya bagus itu mereka ada antrian masuk gitu. Jadi kayak sebelum anaknya umur wajib sekolah misalnya sebelum umur 4 tahun mereka kayak umur 2 tahun itu udah didaftarin masuk ke sekolah tersebut biar dapet eh, apa posisi gitu. Itu di kota besar ya. Kalau di Groningen sih sejak setahun yang saya tahu enggak. Nah, saya mau ngomongin kurikulum nih. Mungkin ibu-ibu semua saya yakin pasti udah lebih paham ya atau lebih advance daripada saya untuk soal kurikulum. Karena di Indonesia juga udah mulai banyak kurikulum-kurikulum dari asing yang diserap dari luar negeri untuk diadaptasi di Indonesia. Eh, yang ada di Belanda ini ada 3 yang utama yang sering dipakai. Yang paling banyak itu Dalton katanya yang dipakai di apa namanya sekolah dasar di OBS. Ada juga namanya Yenaplan dan ada juga namanya Montessori. Terus ini adalah Team on the Rise of Math, ini juga salah satu kurikulum atau mungkin sebenarnya bukan kurikulum ya lebih kayak model belajar dan ini tuh yang dipakai oleh sekolah anak saya. Saya nggak akan menjelaskan semuanya, nanti mungkin akan lebih, karena ini banyak ya, nanti mungkin akan saya share di blog saya dan ibu-ibu bisa membaca atau bisa googling sendiri juga. Saya akan fokus untuk menjelaskan sedikit aja yang sering dipakai di Belanda. Yang pertama itu Yenaplan. Anak saya juga pernah masuk ke sekolah dengan kurikulum Yenaplan ini dan terus terang saya juga merasa amazed gitu dengan kurikulum ini kok bisa gitu seperti ini. Dan yang menonjol dari kurikulum ini adalah mereka memperkenalkan proses belajar yang mandiri gitu dan juga learning by doing. Jadi banyak praktek, banyak melakukan apa ya percobaan percobaan ya maksudnya kayak nggak cuman kayak belajar gitu ya seperti kita belajar klasik di Indonesia kan guru mengajar di depan dengan papan tulis harus menghafal seperti itu dijelaskan guru enggak tapi mereka lebih ke banyak praktek gitu. Terus mereka juga menonjolkan adanya kerjasama dan saling membantu. Jadi lucunya tuh gini kalau di Yenaplan itu mereka mengelompokkan anak sesuai dengan mengelompokkan anak ada grupnya gitu. Jadi grup 1, grup 2 yang TK tadi, yang TK kecil mereka dalam satu kelas atau disebutnya kindergarten ya si TK tadi. Terus grup 3, 4, 5 atau anak dengan usia 6, 7 anak umur grup 3, 4, 5 anak dengan umur
6, 7, dan 8, benar, itu ada di grup intermediate dan mereka dalam satu kelas loh ini. Jadi ada 3 anak dengan usia jenjang usia yang berbeda, mereka dikelompokkan dalam satu kelas. Terus grup 6, 7, 8, berarti ini kelas berapa ya? Ke kelas 4, 5, dan 6 ya. Berarti itu umur 9, 9, 10, 11 lah. Pokoknya jadi mereka kayak punya 3 range group yang dikelompokkan bersama gitu. Pokoknya grup 3, 4, 5. Jadi bukan kayak misalnya anak grup 3 dengan grup 3 aja, enggak. Tapi mereka bareng dengan anak grup 4 dan grup 5. Jadi kalau misalnya saya ke ini ya, ke pendidikan Indonesia tuh misalnya gini, anak kelas 1, 2, dan 3 itu dalam satu kelas. Anak kelas 4, 5, dan 6 itu dalam satu kelas. Kayak gitulah mudahnya. Terus kan kebayang ya, kok bisa gitu ya anak dengan usia berbeda itu kan pasti mereka menangkapnya berbeda, terus proses belajarnya juga berbeda, kecepatan menangkap juga beda. Nah, ini yang mereka tonjolkan. Jadi anak yang usia besar mereka diharapkan bisa kayak membantu adik-adiknya yang usianya lebih muda. Dan ada adik-adik yang usia muda itu juga belajar dari kakak-kakaknya dan juga mereka mencontoh gitu. Itulah yang mereka tonjolkan gitu, kerjasama dan saling membantu. Dan juga sering banget ada diskusi terbuka dan juga dialog dalam circle, dalam lingkaran. Jadi namanya kringece. Jadi di kelas tuh biasanya mereka membentuk lingkaran seperti tadi ada di foto ya. Terus mereka gurunya suka menstimulus anak-anaknya buat ngomong gitu. Bagaimana sesimpel kayak bagaimana weekend kamu kemarin, kayak gitu. Mungkin anak-anak yang kecil ditanyanya kayak gitu ya, kamu punya aktivitas menyenangkan apa, kayak gitu gitulah. Terus yang mereka tonjolkan lagi adalah mereka percaya bahwa setiap anak itu adalah unik. Jadi mereka tidak memaksakan kayak, oh ini anak semuanya harus bisa matematika dengan nilai yang rata-rata atau di atas sekian misalnya gitu. Enggak. Karena setiap anak itu punya potensi yang berbeda. Dan ini juga mereka juga menonjolkan adanya ke, eh, menstimulasi percaya diri dengan membuat banyak penampilan atau show gitu ya. Biasanya dulu anak saya tuh tiap hari Jumat sebulan sekali suka ada show dari kelasnya gitu. Jadi entah itu cuman kayak nyanyi bareng satu kelas atau misalnya mereka bikin kayak short teater atau misalnya cuman bercerita, tapi semua anak tuh terlibat di show ini gitu. Itu menarik banget. Nah, ini yang Dalton. Anak saya juga pernah masuk ke sekolah yang dengan kurikulum Dalton. Jadi memang anak saya pernah berapa kali, 2 kali ya pindah, 3 kali pindah sekolah dengan kurikulum yang berbeda. Itu karena kita dulu sempat pindah rumah dan segala macam. Tapi saya bersyukur, jadi saya tahu banyak juga nih mengenai kurikulum anak gitu. Dan menurut saya ya nggak ada yang lebih bagus dibanding yang lain gitu. Karena kalau kita mau mencari yang bagusnya terus mah nggak akan dapet. Jadi mendingan kita memang konsisten aja, kita mau pilih ini gitu. Nah, Dalton ini katanya ini yang paling banyak dipakai di OBS, di basis school tadi. Sebenarnya hampir sama, mirip-mirip. Mereka juga menonjolkan mengenai tanggung jawab dan kemandirian. Jadi anak-anak tuh nggak kayak dicekokin atau disuapin terus gitu sama gurunya. Ayo kamu belajar ini gitu di papan tulis. Enggak, tapi mereka kayak dikasih tugas terus nanti mereka nge-report, saya yang ini tugasnya udah, saya yang ini tugasnya udah. Jadi mereka kayak punya list kewajiban untuk dikerjakan dalam 1 minggu. Itu yang saya ingat. Jadi mereka kayak yang ini udah, dan dalam seminggu itu harus diselesaikan. Tapi bebas gitu. Oh, saya mau ngerjain tugas yang berhubungan dengan matematika dulu karena mereka sukanya matematika kan. Mereka ngerjain matematika dulu. Tapi ada juga anak yang lebih suka mengerjakan mengenai bahasa. Oh ya udah, mereka mengerjakan tugas yang terkait dengan pelajaran bahasa dulu gitu. Jadi itu tergantung anak mau ngerjain yang mana dulu, asal dalam seminggu itu selesai. Nah, program seperti yang saya bilang, program juga disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan si anak. Terus yang bagusnya lagi, kalau misalnya ada anak yang misalnya pace belajarnya itu udah di atas teman-temannya, mereka itu nggak akan kayak cuman dibiarin aja. Kan kalau dulu kita belajar kayak semua sama ya, dikasih misalnya bab 1 sampai bab 5 untuk dipelajari. Tapi misalnya ada satu anak, ada beberapa anak ya, biasanya nggak cuma satu, yang udah bisa menguasai pelajaran tersebut dengan lebih cepat gitu. Nanti gurunya akan menambah porsi belajar si anak gitu dengan, oh kamu bisa nih mengerjakan yang lebih. Jadi sama dia dikasih tugas yang lebih daripada anak-anak yang lain gitu.
Itu bagus karena nggak semua anak tuh memang punya pace belajar yang sama kan. Jadi untuk anak yang pace belajarnya lambat, mereka nggak akan terburu-buru untuk ngejar temennya yang lebih cepat gitu. Dan anak yang lebih cepat belajarnya, mereka dikasih tantangan yang lebih juga gitu. Nah, komponen dalam Dalton ini ada 3 gitu ya. Jadi namanya the house itu di kelas ya. Jadi ada kontak antara sekolah dan juga orang tua. Terus juga assignment yang tadi yang saya jelaskan ya, tugas melibatkan guru dan murid. Dan juga mereka juga punya namanya ruang diskusi antara murid dan guru juga gitu. Sama seperti Jane Upland, mereka juga suka menstimulus bagaimana anak-anak untuk mengeluarkan pendapat dan berani berbicara. Nih, ini salah satu contoh kegiatan atau misalnya yang ada di kelas si anak ya. Jadi mereka punya kayak board task gitu loh. Jadi misalnya ini ya, dalam minggu ini mereka mau ngerjain ini segala macamnya. Misalnya ini harus membuat belajar apa mengerjakan bangunan ya yang sesuai dengan kemampuan motorik. Terus misalnya ini apa ya? Atau membaca atau misalnya segala macam, nanti mereka bisa memilih, oh saya mau ngerjain ini dulu nih, ini nama anak dijejer di sini dan mereka menempelkan di sini. Misalnya saya sekarang jam segini, misalnya pagi ini saya mau ngerjain ini, dia nempel namanya di bawah aktivitas ini. Itu menarik sih, jadi mereka kayak bisa memilih, oh saya mau yang ini dulu gitu, ntar yang lain kemudian gitu. Ini kringece yang saya bilang tadi, anak-anak berkumpul, terus guru ngomong dan menstimulasi siapa yang mau memberikan pendapat gitu. Itu sangat menarik ya, karena dulu saya merasa kalau apa mengacung gitu ya dan memberikan pendapat itu kayak malu gitu dan juga kayak takut salah. Tapi di sini tuh anak-anak saya sering melihat mereka tuh kayak pede aja gitu ngacung, Bu saya mau tanya, saya atau saya mau cerita gitu. Itu sangat apa ya berkesan sih buat saya yang dulu memang nggak banyak mendapatkan stimulus seperti itu. Ini performance yang tadi saya bilang, jadi mereka cuman nyanyi-nyanyi. Jadi penampilan atau pentasnya tuh jangan dikira pentas yang besar-besaran, enggak, mereka cuman kayak punya satu aula dan terus setiap setiap grup grup 1, grup 2 itu, grup 3 dan seterusnya mereka menampilkan performance yang udah dilatih sama gurunya seminggu sebelumnya. Seperti ini misalnya mereka nyanyi. Terus mereka anak-anak juga distimulus untuk menjadi anak yang berani. Berani apa ya? Jadi motorik anak-anak Belanda itu saya lihat sangat kuat ya secara fisik karena mereka biasa bersepeda dari rumah ke sekolah. Terus di sekolah pun mereka kayak aktivitas fisiknya tuh banyak gitu ya, meloncat ke sana kemari dan uniknya itu nggak jarang dilarang-larang gitu sama orang tua maupun sama guru walaupun udah agak berbahaya ya. Kalau saya sih masih orang Indonesia ya, jadi kalau misalnya anak-anak udah mulai loncat-loncat atau apa naik-naik yang agak berbahaya pasti saya larang gitu. Hati-hati, hati-hati udah panik. Tapi kalau orang Belanda mereka kayak lebih cuek ya. Mungkin anaknya dibiarkan aja seperti itu. Kalau misalnya emang jatuh atau luka ya itu resiko sendiri gitulah kasarnya. Tapi itu membuat mereka menjadi anak-anak yang berani dan juga memiliki eh, fisik dan motorik yang kuat. Nih, salah satu ajaran untuk mandiri dan bertanggung jawab itu adalah dengan bersepeda ke sekolah. Bisa dilihat betapa banyaknya sepeda yang diparkir di sekolah setiap harinya. Ini tuh udah agak kosong karena udah agak siang baru saya foto. Tapi kalau misalnya kita pagi-pagi dari rumah ke sekolah, oh itu ramai banget tuh anak-anak sama orang tuanya tuh naik sepeda. Yang bayi dibonceng di sini. Kayak gitu. Itu benar-benar bisa menstimulus ya rasa mandiri dan tanggung jawab gitu. Mau hujan, mau salju, mau dingin, mereka biasanya tetap maksain naik sepeda. Ya habis mau naik apa lagi ya? Atau jalan mungkin ya, karena nggak ada ojek, nggak ada apa Grab yang bisa dipanggil buat nganterin ke sekolah itu nggak ada gitu. Nah, sebelum saya melanjutkan dari basis school ke middle bar school, karena itu agak complicated ya. Jadi saya mau mengajak teman-teman nonton ini dulu supaya mendapat gambaran atas yang penjelasan yang akan saya lanjutkan. For some people, the school system in the Netherlands can seem quite confusing, while in fact, it is pretty easy to understand. Let me help you. Children in the Netherlands are obliged to go to school. So at the age of 4, they go to primary school for 8 years.
When a pupil finishes primary school, she can continue to one of 3 different types of secondary education, depending on the pupil's level. Preparatory secondary vocational education is vocationally oriented and takes 4 years. From there on, a student can go on to secondary vocational education. This prepares students for work or a work-related study program. Its qualification levels range from 1 to 4, with 4 being the highest level. After primary education, a pupil can also go to pre-university education. This is a 6-year-long secondary education track designed to prepare students for research university, where they can obtain a Bachelor of Arts or Science or Laws. After that, a student can continue studying to get a master's degree and do a PhD. So far, the school system in the Netherlands seems very similar to systems in other countries. But here comes the part that makes it different from most. Between university preparatory education and preparatory secondary vocational education, there is another line of education a pupil can follow, called Senior General Secondary Education. This is 5-year-long education that prepares them for studying in higher professional education. Higher professional education is taught at universities of applied sciences. This means that besides theoretical knowledge, the students will get practical, hands-on experience through internships, group work, and so on. A completed first year of higher professional education also grants access to the first year of a bachelor's program at a research university. After a student has received a bachelor's degree, he or she can continue studying and obtain a master's degree. Together, these 8 qualification levels make up the Dutch qualifications framework. The binary education system makes it possible for students to find a higher education program that best suits their skills. For some people, the school... Oke. Sebelum saya lanjutkan lagi, mungkin gambar saya belum keluar ya, sebentar. Mana ya? Sorry. Ya, sebelum saya lanjutkan lagi ke jenjang berikutnya dari SD ke SMP SMA atau dari basic school ke middle bar school sesuai yang tadi udah ditonton, mungkin saya pause dulu ya sampai di sini biar videonya nggak kepanjangan. Insya Allah akan saya lanjutkan lagi dan akan saya rekam di video terpisah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.